Shalom teman-teman, selamat malam. Saya minta maaf sekali lagi renungan pada hari ini jadi renungan malam karena ada beberapa satu dan lain hal. Jadi renungan pada hari ini itu berkendala dan jadinya diganti dengan renungan malam. Nah, jadi untuk renungan hari ini akan berjudul tinggalkan masa lalu dan hidup di masa sekarang. Karena seringkali kita itu tidak bisa melupakan masa lalu dan masih terbayang-bayang akan masa lalu dan akhirnya menjadi berdampak pada masa sekarang ini. Nah, renungan pada malam hari ini saya ambil dari Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Kenapa saya pilih pasal Filipi 3 ini, Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 16 ini? Karena ini sangat relate pada beberapa waktu terakhir bagi saya, karena saya seringkali teringat pada masa lalu saya dan hingga lupa pada masa sekarang dan untuk menjalani masa yang ada saat ini, dan saya kadang-kadang kurang mensyukuri apa yang saya dapatkan pada masa kini. Nah, sebelum memulai renungan pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mempersiapkan diri kita agar dapat menerima beberapa hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Selamat malam Bapak. Kami semua di sini mohon berkat-Mu agar kami dapat melupakan masa lalu kami yang mungkin sangat buruk ataupun mungkin juga baik. Tapi pada saat ini kami sedang berada pada fase-fase di mana kami sedang mengalami kesulitan. Mungkin saya berharap pada teman-teman saya yang mungkin mengalami kesulitan pada kehidupannya, semoga diberikan kelancaran dalam menghadapi semua permasalahannya Tuhan. Saya mohon berkat-Mu agar kami semua yang mendengarkan renungan malam pada hari ini mendapatkan berkat-Mu dan mendapatkan beberapa hal yang dapat kita ambil pada renungan malam hari ini Tuhan. Semoga berkat-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Kitab Filipi pasal 3 ayatnya ke-12 sampai dengan 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Seperti yang dikatakan pada Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus mengeluarkan dari pikirannya semua tentang hal masa lalunya. Dia merupakan masa lalu yang menghambat kemajuan rohaninya di masa kini. Dia merupakan hal yaitu melupakan. Bagaimana kita bisa melupakan masa lalu? Salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk melupakan masa lalu secara efektif adalah fokus pada masa kini. Satu alasan yang menjadi pegangan kita mengapa kita perlu melupakan masa lalu adalah kita tidak bisa mengubahnya lagi. Semua yang sudah terjadi, sudah berakhir dan juga sudah selesai. Kita tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, tapi kita bisa melakukan sesuatu tentang masa kini.
dan juga masa depan. Jadi mari kita fokus pada masa kini sehingga masa depan kita bisa lebih cerah dan juga lebih baik daripada masa lalu. Jika seorang selalu membicarakan kesalahan dan kegagalan di masa lalu, maka kita tahu bahwa ia tidak fokus pada masa kini dan ia masih terbayang-bayang akan masa lalunya yang terkadang dapat menyakiti diri kita sendiri dan juga orang lain. Mungkin dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar untuk melakukan kekesalan mereka, kesedihan mereka, dan kegagalan mereka. Dan itu adalah salah satu hal yang difavoritkan oleh iblis, adalah membuat kita manusia tinggal dalam kegagalan masa lalu sehingga kita tidak berada pada posisi menerima berkat pada masa kini dari Tuhan. Tapi iblis akan juga mencoba menarik kita untuk membuat kita berdiam dalam kesuksesan masa lalu. Ada beberapa orang yang mau melupakan kegagalan atau masa lalu, tapi mereka selalu mau mengingat kemenangan atau kesuksesan mereka sehingga mereka dapat memuji diri mereka sendiri. Mereka seringkali berharap agar masa lalu mereka kembali dan mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa masa yang sedang mereka jalani ini sedang dalam keadaan yang kritis. Istilahnya, mereka tidak dapat menarik kesimpulan atau pembelajaran dari masa lalunya. Jika terfokus pada masa lalu, kita mungkin kehilangan berkat masa kini. Kita tidak bisa hidup di masa lalu sekaligus menikmati kesuksesan di masa kini. Serahkan segalanya kepada Tuhan, kemenangan maupun kegagalan, dan lupakan semuanya. Jangan biarkan masa lalu menutupi apa yang Allah sedang sediakan untuk kita pada hari ini. Fokuslah pada masa kini sehingga kita bisa terus maju kepada kebesaran di dalam Tuhan. Mari lupakan luka hati kita karena tidak seorang pun yang tidak pernah disakiti. Tidak seorang pun yang tidak pernah mengalami kegagalan. Ampuni dan jangan diam di dalamnya. Dan juga jangan kembali. Lihatlah hidup Yesus. Hidupnya bukan tanpa penderitaan. Dia menderita penolakan dari manusia ketika dia ada di dalam dunia, dan dia juga menderita dalam menanggung dosa-dosa kita manusia sebagai anaknya. Nah, jadi pesan yang kita bisa ambil pada renungan pada hari ini, seperti yang saya katakan berkali-kali dari tadi, ayo kita lupakan masa lalu kita dan hidup dalam masa kini. Jadi kita tinggalkan masa lalu kita, lalu fokus pada masa kini. Saya yakin Tuhan pasti akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita para anaknya dan memberikan segala hal yang benar-benar kita butuhkan. Jadi teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Yesus, Tuhan kami, Bapa kami berterima kasih karena kami pada hari ini telah mendengarkan dan juga melihat renungan pada hari ini Tuhan. Kami benar-benar terima kasih karena rahmat-Mu yang Kau curahkan pada hari ini dapat memberikan kami beberapa hal yang sangat berarti pada hidup kami Tuhan. Kami mohon berkat-Mu agar selalu menguatkan kami dalam menjalani berbagai macam percobaan, dan juga kami mohon berkat-Mu agar kami dapat melupakan masa lalu kami yang sangat kelam Tuhan. Kami benar-benar mohon berkat-Mu Tuhan agar kami tidak terbayang-bayang akan masa lalu kami Tuhan dan berjalan pada masa kini. Saya tahu pada masa kini pasti Engkau memberikan dan menyediakan hal-hal yang lebih baik dari masa lalu kami Tuhan. Kami mau berterima kasih padamu Tuhan, sepanjang hari ini Kau telah memberkati kami, Kau telah datang pada kami, Kau telah menyertai kami Tuhan pada kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Dalam berkat-Mu kami mohon dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman yang saya kasihi, saya berharap renungan ini dapat teman-teman jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari.
Dan saya berterima kasih karena teman-teman mau meluangkan waktunya dan juga berikan saya kesempatan untuk melakukan renungan pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika saya ada keterlambatan dan juga kendala-kendala yang terjadi pada hari ini. Saya mau berterima kasih juga pada Pak Erik yang mau memberikan kesempatan saya untuk melakukan renungan pada malam hari ini. Jadi sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi pada renungan saya yang berikutnya. Terima kasih.